Jumlah bilangan kelipatan 4 antara berarti kelipatan 4 antara berapa nak? 100 dan 300. Iya enggak? Oke, pertama yang harus dilakukan adalah yaitu bagaimana kamu harus menjabarkan berapa bilangan di antara 100 dan 300 itu yang kelipatan 4. Oke. Kalau kita mulai dari angka 100 berapa nak kira-kira? Yuk, berapa nih? 100 berapa? Kelipatan 4. Kelipatan 4 itu artinya bilangan yang bisa dibagi dengan 4 gitu. Bukan 100, setelah 100 berapa? 102 bisa enggak? Ya, 102 bisa enggak? Enggak bisa, Pak. 104? Enggak bisa. Bisa. Ya, berarti kita mulai dari 104 ya. 104. Lalu berapa nak habis 104? 108. 112, 116 dan berapa bilangan yang mendekati 300? 200 berapa? Kira-kira. 296, Pak. 296 bisa? 298 bisa enggak? Enggak. 298 bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Ya bisa. Berarti 296 ya? Iya, Pak. Oke. Lalu setelah itu berarti kan kita sebut ini sebagai suku ke N atau UN-nya. Iya kan? Karena Bapak tanya, berapa nilai U1-nya? U1 atau A-nya? Berapa nak? Berapa ya? 104. 104. Iya, 104. Terus bedanya berapa bedanya? 4 ya. Jadi 104, bedanya kita tulis 4. Oke. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mencari 296 itu suku keberapa. Ya, kita bisa menggunakan formula atau rumus UN. UN kan UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Kita bisa menggunakan N. Kita akan mencari N. Kan diketahui tuh UN-nya. UN-nya berapa nak? UN-nya kan 296. A-nya berapa A-nya? 104 ditambah N kurang 1 kali B-nya 4. Iya kan? Iya enggak? Iya. Lalu 296 sama dengan 104 ditambah, kita kalikan 4 kali N 4 kali min 4, kita tulis sini aja ya. Kita tulis gini aja lah. Minnya langsung di depan aja. Min 4 plus 4N. Sama aja ya. Oke, lalu 296 sama dengan 104 kurangi 4, 100 ditambah 4N. Kita kurangi ya, berarti 296 dikurang 100 sama dengan 4N. 4N-nya berapa nak? 196. N berapa? 196 dibagi 4. Berapa nak? 49. Berapa? 49. 49. Oke, berarti ini adalah U49. Iya kan? Lalu yang kedua adalah selanjutnya kan dibilang berapa jumlah? Kan ditanya tuh jumlahnya. Artinya kan jumlahnya itu kan berarti 104 tambah 108 tambah 112 tambah sampai 296. Kalau kita manual bisa-bisa saja gitu kan. Bisa, tapi kan lama kan? Jadi kita ada ini begini, kita mencari SN-nya. SN-nya itu adalah N dibagi 2 dalam kurung A plus UN. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan ini. Oke. Berarti kita kan kita udah tahu U-nya dia 49, berarti S49 sama dengan 49 dibagi 2 dalam kurung A-nya berapa nak? 104 ditambah 296. Ya kan? 49 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, koma Pak. Ya udah biarin aja, nanti aja dulu. Berarti 49
per 2 dalam kurung 104 tambah 296 berapa nak? 400. 400 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berapa nak? 200. Berarti tinggal 2 kali 4 9 98. Iya nggak? Nolnya tambah 2. Ada jawabannya? 9.800. Ada jawabannya? Ada nggak? Ada ya? Oke, ini jawabannya. Jawabannya adalah 9.800. Oke, paham? Soal nomor 21? Paham? Oke, pertama Paham, itu Pak. yang penting kamu harus bisa memetakan ini, nah. Ini kamu petakan dulu. Nah, ini dibuat seperti ini. Nah, lalu nanti habis dibuat seperti ini, biasanya kamu mencari nilai n-nya menggunakan ini. Ini runtut sih, runtut pasti gitu. Habis dari sini, baru masuk ke sini. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Soal nomor 22. Oke, soal nomor 22. Oke. Pada ruangan petunjukan, baris paling depan tersedia 20 kursi. Baris belakangnya tersedia 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Artinya, kalau baris baris paling depan ada, berarti kan 20 itu sebagai apa? U1 ya? Iya kan? Berarti kan kalau dituliskan berarti ini baris pertama 20. Baris kedua 22. Baris ketiga 24. Baris keempat 26. Sampai seterusnya. Iya nggak? Kan dibilang baris belakangnya tersedia 2 lebih kursi banyak daripada baris depannya. Nah, ya. Lalu jika ruang petunjukan itu tersedia 20 baris kursi, berarti nanti dia ada 20 baris. Anggap aja di sini U20. Ya. Kan ditanya U20-nya. Nah, maka banyak orang yang dapat duduk di kursi pada ruang tersebut adalah berarti kita akan cari adalah berapa jumlah atau SN dari 20 baris itu atau U20-nya lah gitu ya kalau di dalam aritmatikanya. Oke, berarti seperti biasa kita akan memetakan nilai A-nya dulu. Oke, berapa nilai A-nya? U1-nya lah, U1 sama dengan A-nya berapa nak? 20 ya. Oke, bedanya berapa bedanya? 2. Udah. Oke, berarti kita pakai S10. Nah, S10 itu kalau bentuk definitif kita menggunakan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ya. Kita akan menggunakan nomor sini. Oke, coba berapa itu nilainya? Oke. Berarti S berapa nak? S20 ya. S20 sama dengan 20 dibagi 2 dalam kurung A-nya berarti 20 berarti 2 kali 20 ditambah 20 kurang 1 kali 2. Ya kan? Oke, ya. Kelebihan. Lalu berapa nak? 20 bagi 2 berapa? 10 ya. 10 dikali 2 kali 20 40 ditambah 19 kali 2 berapa? 38. Oke, berarti 10 dalam kurung 78 kita kali berarti 780 orang. Iya enggak? Ada jawabannya? Ada ya? Nah, berarti ruangan itu dengan jumlah barisnya 20 baris dan setiap barisnya itu ada baris pertamanya 20 dan setiap baris ke belakangnya bertambah 2 atau lebih 2, berarti dia mampu menampung pengunjung sekitar atau menampung orang sekitar 780 orang. Iya kan? Oke. Paham nak? Ada pertanyaan? Ada nggak? Ada? Davina, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Oke, paham ya? Maisha?
Oke, kita lanjut ke soal 23 ya. 23. Oke. Soal 23 ini, sebuah bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit ya. Jika banyak bakteri pada pukul 12.30.15 jadi gini, saat berada di jam 12.30 dia itu bakteri itu ada 15 bakteri. Ya kan? Lalu dia sampai jam berapa itu? Maka banyak bakteri pada pukul 14.00. Oke. Sekarang kita cari dulu rentangnya. Rentang dari 12.30 ke 14 ini berapa jam? Atau berapa menit? Berapa menit? Atau berapa jam lah? Berapa jam? 1 jam berapa nak? 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit atau 90 menit ya? Ya. 90 menit. Oke. Tadi kan dibilang dia itu akan membelah 2 kali setiap 15 menit, iya kan? Iya. Berarti dalam 90 menit itu dia membelah berapa kali? Berarti kan kita tinggal bagi saja ya kan? 90 bagi 90 menit ya. Kita bagi dengan 15 menit. Iya kan? Iya. Berapa nak? 6. Oke. Berarti dia membelah sebanyak 6 kali. Jadi kalau aturannya dalam menggunakan barisan geometri, berarti rumusnya gini, rumusnya gini, UN A R N kurang 1. Ini kalau kita menggunakan barisan geometri ya. Namun kalau untuk soal seperti ini Bapak biasanya sih langsung, jadi kita nggak harus pakai ini. Kita langsung menggunakan gini aja. Tadi untuk setiap dia kan membelah kan setiap 15 menit 2 ya. Iya kan? Kita buat aja, berarti kita kalikan 15. Kan yang pertama itu 12. 15 kita kali dengan 2 pangkat 6. Oke. Berarti kan kenapa Pak di 2 pangkat 6? Karena dia membelahnya sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Berarti tinggal kita kali aja 15. Kita kali 2 pangkat 6 berapa nak? Ayo, berapa? 64. 64 dikali 15 berapa? 960. Berapa? 960. Ada jawabannya? Ada. Oke, paham ya? Jadi bisa menggunakan. Jadi kalau pakai ini, kalau dihitung menggunakan ini, menggunakan barisan geometri bisa juga. Tapi dia bukan 6. Jadi gini nah, saat dia 12 atau gini, saat dia 00, saat dia di 0 menit, di 0 menit dia itu adalah 15. Baru dia 15 pertama itu dia berapa? Jadi 30. Gitu dia. 15 kedua saat di 30 menit dia menjadi berapa? Menjadi 60. Berarti kan di sini kan kali 2. Baru dia bisa, baru nanti dia sampai ke berapa? Sampai ke 7 dia. Nanti ini 7. 7 apa? 7 sama ininya. Sama apa namanya? Sama nolnya itu 7 dia. Tapi sih biasanya Bapak menggunakan ini aja kita pakai. Berarti pembelahnya itu membelah 2 kali dia kan. Ya udah kita itu sebagai 2-nya. Terus pertama-tama mulanya sebagai 15. Lalu berapa kali dia membelah? Dalam berapa menit? Ya udah tinggal pangkatkan saja. Lebih enggak usah pakai rumus sih sebenarnya, lebih simpel pakai ini gitu. Oke. Paham ya? Oke, ada lagi nomor berapa? 24. Oke. Nomor 24 itu berapa, Nak? Soalnya sebuah bambu dibagi menjadi 4 bagian dan panjang bagian membentuk suatu deret geometri ya. Jika panjang potongan bambu terpendek 25 cm dan bambu terpanjang, artinya gini, misalkan nih Bapak punya bambu. Ya. Punya bambu. Mirip bambu enggak ya? Anggap mirip lah ya. Ya. Misalkan dia dipotong jadi 4 bagian, misalkan dia segini. Terus segini. Terus segini. Ya, diketahui bambu terpendek, berarti kan dia ada berapa ya? Ada berapa suku, Nak? Ada berapa suku itu?
Karena dia membentuk barisan geometri, berarti ada 4 suku ini sebagai U1-nya, ini sebagai U2-nya, U3-nya, U4. Iya kan? Kan dia kan ada bambu dipotong, dia membentuk barisan geometri, berarti dia ada 4 suku. Diketahui U1-nya, berarti U1 itu sama dengan A. Berapa nak? Berapa yuk? 25 cm. 25 cm. Lalu, dan potongan bambu terpanjang berarti U4. Nah, U4-nya berapa? Berapa U4-nya? 200 cm. Oke. Ah, yang ditanya apa? Panjang bambu mula-mula. Berarti panjang bambu keseluruhan. Ya. Ah, untuk menentukan panjang bambu keseluruhan, kita harus tahu rasio. Jadi di dalam mengerjakan barisan geometri itu, jadi barisan geometri itu kan dia UN sama dengan AR N-1. Dia ada rasionya. Rasio itu adalah UN dibagi UN-1. Nah ya, UN dibagi UN-1. Artinya misalkan suku kedua dibagi suku ke-1, suku ketiga dibagi suku kedua gitu. Suku keempat dibagi suku ketiga gitu dia ya. Oke, dari ini kita bisa sudah menentukan berapa R-nya. Bagaimana Pak? Oke. Tadi diketahui kan A-nya berapanya anak? A-nya 25. Oke, berarti kita akan mensubstitusi kita akan mensubstitusi nilai ini, nilai 2U4 ini dengan ke sini. Kita substitusi ya. Berarti U4 itu berarti kita ganti N-nya 4. Berarti kalau kita buat U4 sama dengan ya A R 4 kurang 1. Iya kan? Oke. U4-nya berapa? U4-nya 200 sama dengan A-nya 25. Nah, lalu R-nya kali R pangkat 3. Iya kan? Iya. Oke. Kali R pangkat 3. Berarti R-nya berapa? Nah, R pangkat 3 sama dengan 200 dibagi 25. Iya kan? Iya. Atau R pangkat 3 sama dengan berapa? Nak? 8. 8. Nah, baru R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berapa nak? 2. Dapat tuh R-nya 2. Ah, karena ditanya berapa panjang mula-mula, berarti kan ditanya totalnya atau SN-nya atau jumlahnya. Jumlah dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga sama suku keempat. Iya kan? Nah, sebenarnya kalau pakai manual bisa kita bisa kan suku 1 sama suku 4 udah ada. Kita cari suku kedua, bisa. Suku ketiga cari baru tambahkan. Boleh saja pakai itu, tapi akan agak lama lah gitu. Nah, kalau mau cepat kita pakai langsung menggunakan SN. SN untuk geometri itu ada 2. Yang pertama untuk SN-nya gini. SN untuk R besar dari 1. R besar dari 1 itu rumusnya adalah A dalam kurung Rn kurang 1 dibagi R kurang 1. Kurangnya itu di bawah ya, jangan di atas ya. Kalau untuk R kurang dari 1, kita menggunakan SN-nya adalah A 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Oke, dari yang kita ketahui R-nya 2, kira-kira kita menggunakan yang pertama atau yang kedua? Sama. Oke, kita menggunakan yang pertama ya, yang ini ya. Nah, yang menggunakan yang pertama berarti SN-nya S4 berarti. Nah, kan 4 potongan ya kan, 4 baris. S4 sama dengan A, langsung aja lah ya. Berapa nak nilai A-nya? A-nya 25 dalam kurung 2 pangkat 4 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. Iya kan? Ya. Oke, 25. 2 pangkat 4 berapa nak? 2 pangkat 4 16 ya? 16 ya. 16 kurang 1 dibagi 1. Berarti tinggal 25 dikali 15. Berapa nak? 375. 375. Ada jawabannya? Ada. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Devina paham, Devina? Paham, Pak. Oke. Cut. Paham, Pak. Cut paham, Cut? Paham, Pak. Paham. Siapa lagi? Meisha?
Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke soal nomor berapa, nak? Soal nomor 2. Oh, kebalik. Oh, salah kita ini. Oh, betul, betul. Soal nomor 24. Ya. Oh, 25 ya? Iya Pak, 25. 25. 25 tentang aritmatika sosial. Nah, itu yang saat ini kita sedang pelajari. Dimakan hujan nggak? Oke, 25. Harga pembelian satu lusin baju adalah 96.000. Jika baju itu dijual dengan harga 10.000 per buah, maka persentase untungnya adalah sederhana ya, gampang sekali ya. Jadi kita cari aja misalkan harga belinya. Harga belinya itu sama dengan 96.000 untuk berapa lusin? Untuk satu lusin atau untuk 12 buah. Berarti harga beli per buahnya berapa? Kita cari harga satuan. Berarti kan 96.000 dibagi 12. Berapa, nak? 8.000. 8.000 per apa sih? Itu baju ya, per baju. Ya kan? Lalu dijual, harga jualnya adalah 10.000. Kira-kira untung atau rugi deh? Untung lah ya, pasti untung ya. Untungnya berapa? Untungnya adalah 2.000. Iya kan? Modalnya segini, dijual segini. Untungnya 2.000. Iya kan? Lalu ditanya berapa persentase untung? Jadi persentase untung sama dengan 2.000 dibagi 8.000 dikali 100. Iya kan, nak? Nah, ini kita bagi aja. Ini bagi ini. Langsung 1/4 dikali 10. 100 sama dengan 25%. Iya kan? Iya. Gampang lah ya. Bisa ya? Bisa kan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Oke. Di rumah siapa hujan? Di rumah Cut hujan ya? Iya Pak, Rumah Davina hujan juga? keras ini Pak. Enggak, Pak, di sini. Enggak. Kok enggak Enggak. hujan? Rumah Mesya hujan nggak? Hujan nggak rumah Mesya? Nggak ada hujan Pak rumah saya Pak. Ya, Pak. Gersang rumah saya. Nggak ada hujan kan? Enggak, Pak. Oh enggak, iya. Oke, soal nomor 26. Paman membeli sepeda, harganya itu berapa, nak? Harganya 1 juta ya, dengan harga 1 juta. Harga sama dengan 1 juta. Lalu paman ingin menjualnya dengan diskon, jadi dapat diskon nanti. Diskonnya itu berapa persen? Diskon 20%. Tapi paman juga untung, ada untungnya. Sorry. Pak, diskonnya 25 Ya, Pak. diskonnya 25, untungnya 20 ya kan? Iya. Diskon 25%, untungnya berapa, nak? 20%. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai untungnya dulu. Berapa untungnya? Ya. Ya, dari 1 juta itu. Nah, kan untung itu untung itu sama dengan berarti kan 20/100 kita kali dengan 1 juta ya. Gitu kan? Betul nggak? Berapa? 200.000. Untungnya 200. Berarti nanti dia harus dapat harga jualnya itu harus berapa? Nah, dapat segini harga jualnya nanti. Harga jualnya. Ya, harga jualnya 1.200.000. Oke, lalu ini setelah diskon, ya kan? Harga jual setelah diskon. Iya kan? Ini setelah diskon. Nah, sekarang kita cari berapa dia sebelum didiskon, ya. Jadi kita akan cari harganya. Nah, berarti kita akan cari harga total, ya. Harga total. Saya bukan harga total sih.
harga total itu kita anggap 1.200.000 itu harganya, harga jualnya, harga yang sudah dia Pak, sudah apa namanya ya, sudah di diskon. Apa segini loh, kita akan mencari harga jual sebelum didiskon, itu menggunakan harga jual setelah diskon dengan keuntungan 20%. Berarti di sini harga total adalah harga jual kita kurangi dengan berapa nak harga jualnya itu, diskonnya. Diskonnya kan 0,25 ya, 20% kan 0,25 kali harga jual. Kita anggap harga totalnya setelah sebelum diskon itu adalah 7.200.000. Harga jual kita kurangi 0,25 HJ. Oke, saya mau tanya, HJ itu anggap 1 dikurangi 0,25 berapa? Berapa ya? 0,75. Yes, 0,75 HJ. Berarti HJ-nya sendiri berapa? Berapa HJ sendiri? 1.200.000 dibagi 0,75. HJ-nya berapa nak? Coba dihitung. Berapa HJ-nya? Ya, coba dihitung berapa HJ-nya. Ada nggak? Ada yang dapat? Berapa HJ? 1 juta? Ya, 1 juta berapa? Davina? HJ 1 juta berapa? 1.200.000 dibagi 0,75. 1.600.000 Pak. Ya, 1.600.000. Oke. Ada jawabannya nggak? Ada, Pak. Coba untuk betul nggak Pak hasilnya 1 juta? Coba kamu buktikan nanti ya. 1.600.000 dikurangi 25%. Pasti hasilnya adalah 1.200.000. Tengok, ini bukan harga total sini. Ini harga keuntungannya sebenarnya. Harga total, harga untung kan? Iya, ini harga untung seharusnya. Harga untung. Maksudnya kita mengharga untung itu bahkan harga jual. Kan harga jual dikurangi 0,25% dari harga jual, iya kan? Ini loh. Kan kita mau cari berapa diskonnya, ya kan? Tapi dia tetap dapat untung 20%, iya nggak? Gitu loh. Ya kan berarti harga untung sama dengan harga jual dikurangi 25% dari harga jual, iya kan? Ya berapa harga? Ya kita cari dulu harga jualnya, ya kan? Menggunakan untung, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, soal 26 ini agak bukan, dia masuk soal-soal HOTS ya. HOTS itu adalah soal-soal yang perlu penalaran yang lebih lah. Yang sebenarnya bisa nanti kita sering. Yang penting sering-sering latihan saja. Sering-sering latihan insya Allah bisa. Oke. Lanjut soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 27. 27 ya? Oke. 27, Pak Hamid menjual sepeda motor seharga, berarti harga jualnya. Harga jualnya berapa, Pak? 10.800.000. Oke. Dan dengan mengalami kerugian dia dapat rugi. Ruginya berapa? 10%. Iya kan? Ruginya 10%. Harga pembelian, kita cari harga beli. Harga belinya berapa gitu. Oke. Ingat ya, untuk menentukan harga beli apabila dia rugi, berarti kan gini. Anggap modal awalnya itu 100%. Iya kan? Iya dong. Modal awalnya 100%. 100% itu kalau dikurangi 10% berapa? Berapa ya? 100 kita kurangi 10% berapa? 90. Berapa? 90%. Berarti kita bisa tentukan HB-nya itu dengan menggunakan kan anggap modalnya, anggap gitu. Pertama itu kan uangnya 100%. Sebenarnya kan dia 100/100. Karena dia rugi, berarti dia
Jadi ya per 90 dikali 1.800.000. Nah, berapa nak coba nak? Ini bagi ini berapa? Berapa ya? 120 ya, 120.000. Nah, berarti berapa dikali 12 juta? Iya kan? Wah, perhatikan, ya kan? Berarti harga belinya 12 juta, ya 12 juta, dengan harga jualnya segini. Nah, wajarlah dia ruginya berapa? 10%. Oke. Nah, kalau dia untung, biasanya kalau untung tuh di sini yang ditambah, nah. Bisa ada rumus praktiknya sih sebenarnya, ada rumus praktisnya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Jud, sama Devina? Nggak ada, Oke, Pak. yang join berapa orang yang join? 3. Masih 3. Iya. Bapak 4. Sama 4. Oke. Kita bahas sampai nomor 30 aja lah. Habis itu sudahan. Oke. Soal nomor 20 berapa sana? 27, 28 ya? Iya, Pak. 28. 28. Oke. 28 itu Pak Budi menabung pada bank. Oh, gampang itu ya. Berarti langsung diketahui berarti tabungan awalnya berapa nak? 1.600.000. Ya kan? Terus tabungan akhirnya berapa? 1.900.000. Betul? Ya kan? Bunganya berapa bunganya? Kita simbolkan dengan P aja lah, 25%. Ini tanya bulannya. Ya kan? Oke, kita cari dulu bunganya berarti ya. Iya enggak? Nah, berapa bunganya? 300.000. Ya. Nah, kalau kita mengacu ke bagaimana menentukan bunga ini, kan dia bunga sama dengan bulannya per 12 kita kali dengan persentasenya, yaitu P per 100 kita kali dengan tabungan awal. Ya kan? Berarti bunganya berapa nak? 300.000 ya. 300.000 sama dengan bulan per 12 kita kali dengan 25 per 100. Kita kali dengan berapa nak? 1.600.000, betul? Ya kan? 1.600.000. Oke, kita buang 2 ya. Lalu mana lagi yang bisa dibagi? Oh, ini bisa ya, yang ini nak. Ini 3 nak. Nah, ya. Baru lagi mana lagi bisa dibagi ini? Sama-sama dibagi 4. Berapa dibagi 4? Ini 4, bagi 4 ini 3. 3 kali 300 berapa? Kita kalikan silang 9 dan atas sama dengan B dikali 25 kali 4 berapa nak? 100. Iya kan? B-nya berapa? 900 dibagi 100. Berarti B bulannya itu berapa bulan dia? 9. Iya kan? Iya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Soal nomor 29. Soal nomor 29 itu juga cukup panjang pengerjaannya. Oke, kita tulis dulu 29. Coba 29 itu apa aja nih ketahui nak? Bulan, ya bulannya ya. Berapa bulan dia? 8 ya. 8 bulan. 8 bulan. Terus uangnya menjadi berarti tabungan akhir ya? Iya, Pak. Berapa tabungan akhirnya? 636. Betul ya? Iya, Pak. Dan bunganya 9%. Oke, maka uang tabungan awal ya. Oke, ya, oke. Apabila kalian menjumpai soal seperti itu tetap sama, rule-nya sama ya. Kita cari bunganya dulu. Nanti kita dengan bunga itu kita akan mendapatkan tabungan awal nanti. Oke. Misalkan kita cari dulu langkah pertama itu kita cari bunga. 1 ya. Kita cari bunganya dulu, menggunakan yang biru aja lah.
Berarti bunga kan sama dengan tuh tabungan akhir dikurangi tabungan awal, iya nggak? Iya kan? Ah, kita cari tabungan awal berapa nak? Berarti kan tabungan awal tuh tabungan awal sendiri sama dengan tabungan akhir dikurangi bunga, iya nggak? Iya kan? Kalau kita mau cari tabungan awal berarti kan tabungan akhir dikurangi bunga, iya kan? Ah, yang diketahui di sini adalah hanya tabungan akhir. Berarti tabungan awal itu tabungan awal sama dengan tabungan akhir berarti 63600 dikurangi bulan, dikurangi bunga, iya kan? Nah, kita akan menggunakan ini untuk menentukan apa ya? Untuk menentukan tabungan awal. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke formula. Berarti kan bunga itu sama dengan langsung aja nak ya. Bulan per 12. Langsung aja ya. Berapa bulan tadi? Kita pakai mesin sama ini. Berapa nak? Berapa bulan tadi nak? 8, Pak. 8. Berarti 8 per 12. Kita kali dengan 9 per 100. Kita kali dengan ini. Tabungan adalah 636.00 dikurangi bulan, dikurangi bunga. Oke. Dari sini kita bisa sederhanakan ini dibagi ini 4, ini 2. Kok 4 2 sih? 3. 3 ya. Ya kan? 3 ini bagi ini tinggal sisa berapa nak? Sisa 3. Berarti bunga sama dengan 6 per 100 dalam kurung 636 dikurangi bunga. Ya. Baru kita kasih silang. B kali 100 berapa? 100 B. Sama dengan, kita kalikan. 6 dikali ini. Dikali apa? Dikali apa sih? Dikali 636. Berapa nak? Jadi gini, kita kalikan gini aja. 6 dikali 636. Lalu dikurang 6 kali B, 6B. Ya kan? 6B-nya berarti 100 ini tambah 6B. Berarti nanti jadi 106B sama dengan 6 berapa nak? 6 kali 636. Berapa ya? Coba dihitung. 6 dikali 636. Coba dihitung dulu. Berapa? 3.816.000, Pak. 3.816.000. Berarti nilai bunganya berapa nak? 3.816.000 dibagi 106. Berapa itu? Coba dihitung. Enggak lah, enggak koma kok. Insya Allah enggak koma dia. Berapa hasilnya? Ya, berapa nak? 36.000, Pak. 36.000. Segini ya? Iya, Pak. Oh iya, berarti kita bisa nggak menentukan tabungan awalnya? Nih dari sini. Nah ini tabungan awal. Tabungan awal sama dengan berarti 636. Kita kurangi dengan 36.000. Iya kan? Berarti berapa? 600.000. Ada jawabannya? Ada nggak? Ada ya? Ada. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya emang agak cukup panjang ya. Cukup panjang. Tapi bisa lah. Berarti sing latihan aja. Oke? Ada pertanyaan nomor 29? Enggak ada, Pak. Oke, kita lanjut nomor 30 ya. Nomor 30, Ida meminjam uang ke bank sebesar berapa nak? 4 juta. Ini uang pinjaman ya. Pinjam uang. 4 juta. Oke. Lalu apa lagi? Dengan bunga, berarti bunganya itu berapa nak?
bunganya itu 10%, ya kan? Nah, per tahun. Jangka waktu pelunasan 2 tahun. Jadi dapat jatuh tempo, apa bukan jatuh tempo sih? Waktu pelunasan berapa nak? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 24. 24 bulan. Iya kan? Ah, sekarang apa berarti gini sekarang. Besar angsuran yang harus disetorkan ke bank setiap bulan adalah oke. Kita cari dulu nak. Kita cari dulu apa namanya? Pinjaman seluruhnya. Pinjaman kan ini kan pinjaman uangnya itu 4 juta. Berapa bunganya itu selama setahun? Berapa sih bunganya? Berapa bunganya kalau dia 10%? Nah, berarti kita bisa cari, berarti kan kita hitung bunganya dulu ya. Berarti bunganya itu sama dengan berapa nak? Berarti 24 per 12, iya kan? Dikali 10 per 100, kita kali dengan 4 juta. Iya enggak? Oke. Berapa nak? Ini kok itu sih? Ini habis ya. Ini tinggal ini. Ini 2. Berarti berapa ini? 800.000, iya enggak? 800.000. Oke. Berarti total pinjamannya berapa? Total pinjamannya yaitu adalah 4.800.000. Nah, 4.800.000 itu akan dibayar selama 24 bulan. Ya, nah kita bagi 24. Nah, berapa itu per bulannya? Kira-kira? 200.000, Pak. 200.000 ya? Iya, Pak. Oke, ya. Berarti 200.000 dia per bulan. Ya lumayan sih. Lumayan. Oleh karena kalian jangan utang-utang ya. Nggak bagus. Ya. Nggak boleh utang. Kalau mengerjakan soalnya boleh. Ya. Kalau utang-utang itu nggak boleh ya. Ya nak, paham ya? Paham, Pak. Pak, kalau utang boleh Pak? Nggak boleh. Kalau ngerjakan soalnya boleh. Ini kan mengerjakan soal, nggak berhutang kita ya. Ya kan? Ada unsur apa katanya? Unsur riba. Ya, janganlah ya, nggak usah lah. Kalau apalagi kalian masih kecil. Aduh, nggak boleh utang-utang anak kecil. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan? Oke, berarti kita udah selesai sampai nomor 30 ya? 30 ya? Ya. Oke. Iya, Pak. Bentar. Sedikit lagi bisa nggak ya? 33. Oke, coba kita kerjakan sampai nomor 34 aja nah. Sampai nomor 36. Nah, sedikit lagi tuh 6 soal lagi itu selesai ya. Kita lanjut ke 6 soal lagi lah ya. Oke? Bisa nggak? Bisa nggak 6 soal lagi? Bisa, Pak. Oke, 6 soal lagi. Oke, sekarang kita masuk ke soal aljabar ya. Soal aljabar itu hasil pengurangan 4A. Dari ya, kalau dari itu berarti yang 2X-nya itu di depan. Berarti nanti pengurangannya adalah 31 ya. 31 itu berarti 3X dalam kurung. Kok 3X sih? 2X ya. Kalau dari itu gitu nah. Dari itu berarti 2X. 3X min 7 dikurang berapa? Nah, 4 dalam kurung 2X min 3. Beda dengan bahasanya kurangkan 4 kali 2X min 3 dan. Nah, itu beda. Berarti ininya di depan. Tapi kalau dari berarti yang di belakang di depan. Gitu, paham ya? Paham, Pak. Karena itu apa ya, sering banyak salah gitu. Oke, kita kerjakan. 2X kali 3X berapa nak? 6X kuadrat. Min 14X. Iya kan? Berarti ini kali ini min 8X plus 12. Betul? Iya.
Nah, berarti berapa nih? 6x kuadrat 14 min 14. Oh, min negatif 14 negatif 8. Berarti negatif 22x plus 12. Oke, ada jawabannya? Ada. Gampang ya? Gampang kan? Oke, lanjut. Lanjut ya. Soal nomor 32. Soal nomor 32 itu hasil dari 4x dikurang 5y kuadrat terus dikurang 4x dalam kurung 2x min 3y. Oke, Bapak dulu pernah ngasih tahu sama kalian untuk soal begini. Misalkan ada soal begini. A min B kuadrat. Nah, ini apa jadinya? Kita buat aja. Yang di sini yang A itu kita kuadratkan aja A kuadrat. Berarti 2-nya kita kali 2 kali A berapa? 2A. Karena B-nya negatif berarti negatif 2AB. Baru min B kuadrat plus B kuadrat. Nah, berlaku juga untuk ini nak, untuk yang ini. Nah, supaya maksud Bapak nggak usah panjang-panjang kali gitu. Jangan maksud Bapak nggak usah dibuat gini 4x min 5y dikali 4x min 5y. Wah, lama nih ya. Lama ini nanti. Nah, kita buat aja ini. Berarti 4x kuadrat. Berarti 4 kuadrat berapa? Kita kuadratkan masing-masing ini. 4 kuadrat berarti 16x kuadrat. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, 2 kali 4 berapa? 8 kali negatif 5 negatif 40. Karena dia ada xy-nya berarti kita buat xy. Nah, gitu ya. Lalu negatif 5 kuadrat positif 25y kuadrat. Nah, udah gitu aja. Nah. Dapat kita soalnya. Lalu kita kalikan min 8x kuadrat plus 12xy. Iya kan? Iya. Nah, ini dengan ini dikurang berapa jadinya? 8x kuadrat. Iya kan? Iya. Ini dengan ini dikurang juga. Iya kan? Berapa jadinya? Negatif berapa? Negatif 22 xy. Iya kan? Lalu ditambah 25y kuadrat. Ada jawabannya? Ada nak? 20 kok 22? 28. Sorry. 28 ini ya. 28 ya. 22 Pak, 28 ya. 28. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Pak. Oke, lanjut soal nomor 33. Oke. 33 ini kan kemarin kita udah belajar pemfaktoran tuh, ya. Kita akan faktorkan nilai dari berapa nih? Nomor 33. Kita akan faktorkan nilai dari 2x kuadrat negatif atau dikurang 3x dikurang 9 dibagi 4x kuadrat min 9. Oke, kita akan faktorkan dulu yang di atas. Yang di atas ini berarti kan gini, 2x kita kali berapa? X. Nah, berarti kamu harus kali nanti. Kalau dikali dia negatif 18, kalau ditambah negatif 3. Berapa? Gitu kan? Berapa kira-kira? Kalau dikali negatif 18, kalau ditambah negatif 3. Berapa? Ayo berapa? Berapa, Cut? Negatif 6 kali 3. Ya, negatif 6 kali 3, negatif 6 tambah 3. Ah, karena di depannya ada koefisien 2, berarti yang bisa dibagi 2 kan 6. Negatif 6 dibagi 2 berapa? Negatif 3. Tulis sini silang. Nah, negatif, berarti negatif 3 plus 3, 3 dibagi 1 plus. Nah, kita silang. Nah, dibagi. Nah, berapa ini nilainya? Ini kan gampang ini. Tinggal 2x plus 3, iya kan? 2x min 3. Iya kan? Nah, ini juga kita bagi. Berapa tinggal hasilnya, Pak? Hasilnya adalah x min 3 per 2x min 3. Iya kan? Ada jawabannya? Ada ya? X min 3 per 2x min 3. Oke.
Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Lanjut ya kita ya. Next ya. 3 soal lagi. 3 soal lagi. Nanti selesai kok. Ya. 34. 34. Salah satu faktor dari 3x kuadrat min 14x min 5 sama dengan enggak sama dengan 0. Boleh sama dengan 0. Oke. Berapa nak? Berarti kita tinggal 3x kita buat x. Berarti kalau dikali nanti sama dengan negatif 15, kalau ditambah adalah negatif 14. Iya kan? Kalau dikali negatif 15, kalau ditambah negatif 14. Gitu kan? Iya enggak? Nah, berapa kira-kira? Berapa yuk? Berapa nak? Berapa Davina? 1 kali negatif 15 sama 1 Iya. kali Iya betul ya. 1 kali negatif 15. Oke. Berarti yang bisa dibagi 3 kan negatif 15. Negatif 15 dibagi 3 berapa nak? Negatif 5. Iya kan? 1 dibagi 1 positif 1. Mana di antara ini dan ini yang ada di jawaban? Yang mana? Yang 3x plus 1 ya? Iya kan? Berarti ini. Ya, kalau kan dimintakan salah satu. Salah satu dari salah satu faktoran dari ini berapa? Ya, kita pilih aja sesuaikan dengan dengan hasilnya. Nah, oke. Lanjut soal nomor 35. 35, wah ini gampang 35. Berapa nilai x ditambah y sama dengan 12 dan x dikali y sama dengan 35. Nah, berapa kira-kira nak? Tentukan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, berapa itu? X tambah y, x kali y berapa? Berapa bilangannya itu? Baik, berapa? Berapa Davina? Berapa Cut? Berapa Mesya? X-nya 7, Y-nya 5, Pak. Ya, bebas sih sebenarnya. Ya, X-nya 7, Y-nya 5. Iya. Iya. Ya, saya bebas sih, bebas mau X-nya 7, Y-nya 5 kan nggak ada ngaruh kan? Sama aja kan? Ya, tinggal kita buat berarti anggap kalau X-nya 7, Y-nya 5 berarti 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Iya nggak? Iya. Berapa nak? 49 ditambah 25. Berapa? 74. 74. Ada jawabannya? Oke ya. Paham?